Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu ya bab 4 tentang bulan Ramadan yang indah. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, tak lupa kita baca doa mau belajar. Kita mulai dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita akan membahas yaitu tentang pengertian puasa. Puasa menurut bahasa Arab yaitu as-saum atau asyam, yang berarti menahan atau mencegah. Puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu, mulai dari terbit fajar shidik atau fajar yang tampak menjelang matahari terbit sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi kalian berpuasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga harus mengendalikan diri dari semua hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa kalian sampai terbit fajar shidik, dan ya mulai dari terbit fajar shidik sampai terbenamnya matahari ya. Nah, perintah puasa ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, insya Allah pasti kalian hafal semua. Karena ini seringkali ya, ketika kita akan menjalani puasa wajib Ramadan, surat inilah ya, perintah puasa ini ya, terdapat dalam surat Al-Baqarah ini ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, itu puasa ya yang Allah sudah diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, di dalam hadis juga ya diperintahkan ya atau berbunyi, orang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan, yang satu macam kegembiraan ketika berbuka dan yang satu macam lagi ketika bertemu dengan Tuhannya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi orang yang berpuasa itu Allah sudah menjanjikan ya, menjanjikannya apa? Yaitu orang yang bertakwa itu, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan predikat takwa. Apa artinya takwa? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya ya. Jadi orang yang bertakwa itu hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Itu adalah hadiah dari puasa dari Allah, yaitu predikat takwa ya. Yang kedua ya, atau B, yaitu ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama, syarat wajib puasa ya, yaitu berakal atau orang yang sehat pikirannya ya. Orang gila tidak wajib berpuasa ya. Kenapa? Karena orang gila itu tidak sehat pikirannya ya. Kalau orang gila itu tidak bisa membedakan yang mana dan baik ya ataupun buruk ya. Jadi hanya orang yang berakal saja yang diwajibkan berpuasa ya, atau orang yang sehat pikirannya. Yang kedua yaitu baligh ya, atau cukup umur. Ya, Rasulullah bersabda, 3 orang terlepas dari hukum. Yang pertama, orang yang sedang tidur sehingga ia bangun. 2, orang gila sampai ia sembuh. Dan 3, anak-anak sampai ia balik. Ya, jadi orang yang sudah cukup umur ya, atau sudah balik, maka dia wajib puasa. Lalu yang ketiga, kuat berpuasa, atau ya orang yang lemah karena sudah tua atau sakit boleh tidak berpuasa
Ya, jadi seperti itu ya. Orang yang gak kuat berpuasa itu diwajibkan berpuasa ya, kecuali orang yang lemah. Misalkan kalian sakit ya, sakitnya itu kata dokter misalkan jangan berpuasa dulu. Nah, boleh kalian apa kata dokter jangan berpuasa. Tapi kalau sakitnya hanya pilek atau hanya sakit biasa itu boleh ya, harus berpuasa ya. Dan orang yang sudah sangat tua dia boleh tidak berpuasa, tapi dia nanti akan membayar fidyah ya. Dia akan membayar fidyah. Ya. Fidyah itu apa? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa ya. Seperti itu. Caranya gimana? Yaitu memberi makan setiap hari ya, atau sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin ya, seperti itu. Sedangkan yang sakit misalkan dia kata dokter nggak boleh berpuasa. Nah, dia nanti wajib mengganti puasanya di hari lain setelah sembuh ya. Jadi seperti itu ya syarat wajib puasa. Lalu yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah berpuasa yang A yaitu beragama Islam. Selain orang Islam tidak sah puasanya. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang mau puasa, ya dia berpuasa tapi nggak sah puasanya, tidak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena dia tidak masuk Islam. Ya, dia harus masuk Islam dulu. Ya, dia harus menjadi mu'alaf. Seperti itu ya. Jadi kalau selain agama Islam tidak sah puasanya. Lalu yang B, mumayyiz atau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk serta yang benar dan yang salah ya. Yang ketiga ya, pada waktu yang ya, suci dari yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ya, ini untuk wanita ya. Ketika kalian yang sudah haid ya, itu tidak boleh berpuasa ya. Karena Allah sudah melarang orang yang haid dan nifas berpuasa. Nifas itu artinya orang yang melahirkan ya. Mungkin ibu kalian misalkan melahirkan bayi ya, dia tidak boleh berpuasa. Dan orang yang haid ya, ketika untuk wanita ketika dia sedang haid nggak boleh berpuasa. Tapi dia harus menggantikan puasanya nanti setelah Setelah selesai bulan Ramadan. Nanti dia menggantikannya di bulan yang lain ya. Karena ini harus digantikan dengan berpuasa lagi ya. Ya, kapan gantinya? Ya nanti setelah puasa Ramadan ya. Lalu yang D, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Artinya syarat sah puasa ini boleh ya bulan-bulan yang dibolehkan berpuasa ya. Misalkan kayak puasa Senin Kamis, puasa sunnah ya. Tapi ada puasa pada 2 hari raya ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha serta hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah tidak diperbolehkan atau diharamkan. Nah, ini tidak boleh berpuasa. Ya. Jadi puasa ini yang tidak boleh kalian lakukan ya. Lanjut, yaitu ya yang ketiga tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama yaitu niat ya. Nah, kalian ketika mau melakukan puasa kalian harus niat dulu ya. Kenapa? Karena ya niat puasa ini harus dilakukan ya agar puasa kalian sah ya. Bagaimana baca niatnya? Nah, di sini ada ya. Kalian bisa baca ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Gimana dibacanya Bu? Apakah harus kenceng-kenceng suaranya? Ya, ketika kalian baca niat puasa ini ya, diucapkan di dalam hati. Boleh juga diucapkan dengan lisan, tapi jangan kencang-kencang ya. Maksudnya ketika kalian habis sholat tarawih kan tuh ya. Nah, itu biasanya kan imam suka
memimpin ya niat untuk berpuasa besok. Nah, itu boleh. Atau dalam hati saja juga boleh ya. Nah, misalkan dikatakan puasa seseorang tidak sah jika tidak disertai niat puasa. Karena di dalam hadis dikatakan barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari atau sebelum subuh maka ia tidak mempunyai puasa. Hadis riwayat Tirmizi ya. Lalu yang B, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shidik hingga terbenam matahari ya. Yang tadi ya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, nanti kalian bisa buka buku Al-Qurannya ya. Bisa buka kitab Al-Qurannya, kalian bisa lihat artinya ya. Nah, di situ juga tertera. Jadi kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ya. Kita tidak boleh berkelahi dengan teman-teman atau kita ngatain orang, ngomongin orang atau gosip ya, atau marah-marah. Kenapa? Nah, nanti puasa kalian udah capek-capek ya dari pagi, dari subuh, sia-sia, hanya mendapatkan apa? Mendapatkan lapar, haus ya, dan haus aja, tapi pahalanya tidak ada ya. Jadi ya kalian harus ya menahan diri ya. Ketika puasa kalian dengan apa menahan dirinya ya, misalkan kalian baca Quran, zikir ya, atau berbuat yang baik ya, seperti itu. Lalu yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa ya. Hal-hal yang membatalkan puasa ini ada 4. Yang pertama yaitu makan dan minum dilakukan dengan sengaja ya. Tapi misalkan kalian nggak sengaja ya, misalkan kalian habis main atau habis tidur nih, kalian tiba-tiba lupa minum ya. Pas udah habis airnya segelas, kalian baru ingat, oh ya hari ini ya Allah saya puasa. Nah, itu tidak mengapa. Karena kenapa? Karena dilakukannya tidak sengaja. Tapi jangan misalkan kalian lupa habis minum air segelas tiba-tiba nambah lagi. Nah, itu tidak boleh ya. Itu berarti kalian lakukan dengan sengaja ya. Artinya dengan tidak sengaja yaitu tiba-tiba ya, karena kalian lupa kalau hari ini bulan Ramadan akhirnya kalian minum atau makan ya, berarti itu adalah rezeki kalian dari Allah. Nah, boleh nggak lanjutin lagi puasanya? Boleh, dengan catatan kalian ketika makan dan minumnya itu dilakukan dengan tidak sengaja ya, seperti itu ya. Karena di dalam hadis dikatakan barang siapa lupa bahwa ia berpuasa kemudian ia makan dan minum maka hendaklah disempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum ya. Jadi tadi yang sudah benar bilang, kalau kalian lupa kalian ucapkan astagfirullah ya, lalu lanjutkan puasanya ya. Tapi jangan dilanjutkan lagi alhamdulillah dikasih lupa lah nambah lagi minumnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu berarti kalian sudah batal. Yang kedua atau yang B yaitu muntah dengan sengaja. Nah, ini ya, muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Kenapa? Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqadha atau mengganti puasanya. Barang siapa mengusahakan muntah, maka hendaklah ia mengqadha atau mengganti puasanya. Nah, ini sama ya. Kalau kalian muntah dengan sengaja, misalkan kalian naik mobil ya, tiba-tiba kalian enak ya, lalu tanpa sengaja kalian muntah. Nah, itu kan tidak sengaja, maka boleh melanjutkan puasanya. Tapi kalau muntah dengan sengaja, kalian mulut kalian masukkan sesuatu agar muntah ya, nah, itu berarti tidak boleh. Kenapa? Karena sengaja, maka ia harus wajib mengganti puasanya. Sama seperti tadi makan dan minum, kalau lakukan sengaja maka ia wajib mengganti puasanya di hari atau di bulan lain ya. Misalkan kalian lagi sakit ya, terus kalian puasa, kalian paksa puasa, tiba-tiba kalian muntah karena kalian sakit ya. Nah, itu boleh kalian lanjutkan lagi puasanya. Tapi kalau kalian tiba-tiba sakit ya, sakitnya sudah parah, kalau bisa sih kalian jangan puasa dulu. Nah, nanti bisa kalian ganti dengan bulan yang lain atau hari yang lain ya.
Lalu yang ke C, ya, yang C atau yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. Ya, kalian sudah tahu ya, haid dan nifas itu pasti bagi wanita. Haid yaitu mengeluarkan darah kotor ya. Biasanya yang sudah balik, nah ini biasanya haid ini bisa sekitar antara 7 hari ya, atau bisa lebih ya. Nah itu tidak boleh berpuasa. Misalkan kalian, saya mau puasa aja mah, padahal tahu kalau haid itu nggak boleh. Nah tetap aja puasa kalian tidak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena itu adalah apa, puasa itu adalah untuk orang yang orang yang bersih ya. Nah, tapi kalau haid kan ketika kita lagi dalam keadaan kotor, maka tidak boleh kalian tuh berpuasa, tidak boleh sholat ya. Begitu juga dengan nifas ya, bagi wanita yang sudah melahirkan ya, atau yang melahirkan itu tidak boleh berpuasa dan juga tidak boleh sholat ya. Nah, kapan menggantikannya? Yaitu menggantikannya nanti setelah habis bulan Ramadan. Ada juga yang menggantikannya sampai 2 ya, yaitu membayar fidyah juga ya, dan membayar puasa. Kalau dua-duanya boleh juga, misalkan kalian saya mau bayar fidyah juga sama mau gantiin puasa, tapi kalau gantiin puasa itu wajib ya, karena yang kalian lakukan itu adalah puasa Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan, artinya puasa wajib yang tidak boleh ditinggalkan ya, kecuali ada beberapa yang memang yang tidak boleh kalian lakukan berpuasa ya, seperti tadi haid dan nifas bagi wanita. Lalu yang gede, hilang ingatan atau gila. Nah ini tadi ya yang Bunda jelaskan, kalau orang yang gila ya atau hilang ingatan, tiba-tiba dia tadi paginya normal, tahu dia hilang ingatan atau gila. Nah itu boleh batalin puasa ya, karena di sini adalah masuk dalam poin hal-hal yang membatalkan puasa. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai untuk bab 4 ini ya, artinya setengah bab 3-nya nanti kita akan lanjutkan untuk pekan depan ya, untuk sisanya nanti ya. Nah, untuk tugas dari bab 4 ini Bu Nur kasih 5 pertanyaan ya. Nanti seperti biasa kalian tulis, soalnya juga boleh kalian tulis dan langsung jawabannya di bawahnya. Atau Bu, saya mau nulis jawabannya saja, boleh, silahkan. Nah setelah itu kalian foto jawaban ya, dan japri ke Bu Nur. Seperti biasa nanti akan Bu Nur langsung nilai. Nah jawaban itu nilainya akan dimasukkan dalam penilaian tugas harian. Jadi tolong ya bagi teman-teman diisi dengan teliti dan benar, jangan asal-asalan ngisinya, karena itu nanti akan dimasukkan dalam penilaian untuk menambahi nilai ujian akhir nanti ya, gitu ya, insya Allah ya. Soal ini mudah-mudah ya, dan kalian boleh buka buku, dilihat sekali lagi, dibaca lagi apa yang tadi Bu Nur jelaskan. Semoga kalian mengerjakannya ya dalam mendapatkan nilai yang terbaik ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah selesai pelajaran untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.